Film ini diawali dengan kericuhan dari sebuah lab di mana dua orang pria dan satu orang wanita sedang berusaha kabur dari fasilitas tersebut. Lockdown begins in 30. Ternyata si bewok sampai mengorbankan temannya demi bisa lolos dari tempat itu. Dan karena tak ada jalan lain, ia pun memutuskan untuk kembali ke dalam lab. Entah apa itu, si botak pun modar oleh sesuatu yang mengejar mereka. Lalu, film pun baru dimulai. Setelah kejadian itu, si wanita mengumumkan lewat sebuah video jika lab tersebut hanya mampu menahan subjek penelitian yang dinamakan Adam selama 1 hari saja. Ia pun meminta kepada siapa saja untuk segera menolongnya dari tempat ini. Setelah itu, ia pun segera mengobati luka tembak tadi dan membersihkan tubuhnya yang sudah terlihat seperti sapi kurban. Kemudian, ia pun berusaha mencari jalan lain untuk bisa selamat. Tapi tiba-tiba, si wanita mendengar makhluk tersebut mendatanginya. Ternyata makhluk tersebut buta dan hanya merespon suara dari kunci yang terjatuh. Kemudian scene beralih pada seorang tentara bernama James. Dan ketika itu, ia mendapat telepon dari istrinya yang tengah hamil muda. Karena James belum juga pulang setelah 2 kali lebaran. Terus hamilnya sama siapa ya? Akan tetapi, James mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Dan ia pun berjanji jika misi ini sudah beres, ia akan pulang dan menggabrut lagi istrinya sampai doer. Di tengah percakapan, tiba-tiba teman James yang bernama Junior mengajaknya untuk segera masuk ke dalam pesawat. Di dalam perjalanan, James dan Junior mendapat arahan dari kaptennya yang bernama Jessica tentang misi yang akan mereka jalankan. Melihat Junior yang terus ngebacot, naluri emak-emak pun muncul. Listen up. Press call from one of their compounds in Bosvania. The compound is a bio-researcher tried storming the compound, resulting in high civilian casualties. They have numbers, resources, and artillery. If alerted... Dari arahan Jessica, ternyata misi mereka adalah untuk menyelamatkan seorang ilmuwan wanita yang kita lihat di scene awal tadi. Di mana wanita yang bernama Chloe itu adalah satu-satunya yang selamat dari banyaknya korban di tempat itu. Namun mereka harus tetap berhati-hati karena area itu merupakan daerah kekuasaan musuh. Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Terlihat James dan Junior sedang menyisir area hutan. Karena takut remaja tersebut membocorkan keberadaan timnya, James dan Junior pun mengejarnya. Namun di tengah pengejaran, mereka kehilangan jejak dari remaja tersebut. Lalu... Tapi untungnya remaja itu pun tertangkap oleh si gondrong. Setelah diikat, remaja itu pun memperingatkan James tentang sosok makhluk Nephilim yang berada di dalam lab. Namun James mengabaikannya dan meninggalkan remaja tersebut. Setelah James dan timnya telah pergi, remaja itu pun akhirnya berhasil bebas dan segera memberi kabar pada pasukan militan. Di sisi lain, terlihat tim Alpha yang dipimpin Jessica sedang berusaha masuk ke dalam lab. Dan saat mereka berhasil masuk, tiba-tiba saja tim Alpha mendapat serangan dari pria yang terinfeksi oleh Nephilim.
Kembali ke James, saat mereka melanjutkan penyisiran hutan, tiba-tiba melihat si Kupluk tertembak, ia pun segera menyeretnya dan berusaha mencari tempat untuk berlindung. Di sisi lain, Junior pun mengeluarkan skillnya sebagai sniper AWM. Mendengar Junior meminta bantuan, James pun segera bangkit dan menyerang pasukan militan. Setelah itu, tiba-tiba James melihat si remaja tadi adalah biang dari pertempuran karena sudah melapor pada pihak militan. Dengan akurasi dewa, Junior berhasil membuat si cepu mati. Setelah baku tembak yang terjadi, James pun segera menolong si Kupluk yang mulai kesakitan. Tak lama setelah itu, Junior melihat pasukan susulan mulai mendekati mereka. Dan karena si Kupluk tak berdaya, ia pun menyembunyikannya di dalam pohon. Dan ketika mereka sedang bersembunyi, Junior melihat anggota militan mendekati persembunyian si Kupluk. Lalu Junior yang mempunyai akurasi dewa berusaha melakukan sesuatu. They have a dog. Take the shot. Dan kini terjadilah pertempuran duo versus sekuan. Melihat amunisi yang menipis, James pun mengajak Junior untuk melompat ke arah sungai. Mereka yang tak mempunyai pilihan lain akhirnya melompat ke dalam sungai. Singkat cerita, setelah selamat dari pasukan militan, mereka pun mulai apruk-aprukan menuju titik koordinat penjemputan tim Alpha. Namun setelah sampai di tempat itu, tim Alpha belum juga terlihat. Dirasa ada yang gak beres, James pun berencana untuk menyusul tim Alpha ke dalam lab. Ketika berada di dalam goa, James mencari lokasi pintu rahasia dengan menggunakan peta. Hingga akhirnya mereka menemukan pintu yang tertimbun oleh bebatuan. Di sisi lain, si Kupluk sedang diinterogasi setelah tertangkap anggota militan. Di tengah penderitaan si Kupluk, ia pun merasa heran dengan kantung mayat yang selalu bergerak. Lalu tiba-tiba, si Kupluk pun heran saat melihat kantung mayat yang berada di hadapannya bangkit. Setelah itu, si Bewok meminta si Kupluk untuk membukanya. Betapa kagetnya si Kupluk saat melihat makhluk yang tak pernah ia lihat. Si Bewok pun memberitahu si Kupluk jika makhluk tersebut adalah manusia yang telah terinfeksi oleh Nephilim di tempat ini. Dan makhluk tersebut hanya akan mati jika seluruh tubuhnya dibakar. Dan ternyata niat si Bewok dan para tentara militan bertujuan untuk mencari dan menutup jalan keluar alternatif dari lab tersebut. Di mana jalan itu yang tadi digunakan James dan Junior untuk masuk. Kembali pada James dan Junior yang sudah masuk ke dalam lab. Mereka pun segera mencari tim Alpha agar mereka segera menyelesaikan misi dan pergi dari lab tersebut.
Di tengah pencarian, mereka menemukan banyak amunisi pelor yang tergeletak. Kemudian James dan Junior langsung mengisi kembali senjata yang mereka bawa. Saat sedang asyik berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara misterius dari dalam lab. Mereka yang penasaran segera mencari sumber suara tersebut hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kamar. Betapa kagetnya mereka saat menemukan foto-foto dan gambar-gambar hasil percobaan di fasilitas ini. Lantas Junior yang ketakutan mengajak James untuk segera pergi. Kemudian James mencoba mengotak-atik sebuah komputer untuk mencari informasi. Lantas Junior pun berkata, "Cok, ini bukan warnet, udah pulang aja yuk." The expedition to recover subject and his body from the grave. Dari rekaman itu, mereka pun mendapat informasi bahwa di lab tersebut sedang dilakukan percobaan pada makhluk bernama Nephilim yang mereka temukan di bawah es. Dan gilanya lagi, mereka mencoba menyatukan DNA makhluk tersebut dengan DNA manusia. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh. James pun berinisiatif untuk segera mencari Dr. Chloe. Drop the axe. Hingga pada akhirnya James menemukan apa yang menjadi misinya. Kemudian ia pun memberi kabar pada Junior. Lalu James diperingatkan Chloe untuk tidak berisik karena makhluk tersebut akan datang saat mendengar suara. Lalu tiba-tiba melihat makhluk tersebut akan menyerang James, Chloe pun menggaplok makhluk tersebut dengan kapak. Tak lama kemudian Junior pun datang dan langsung menembak makhluk tersebut. Melihat makhluk tersebut pergi, James dan Junior pun segera membawa Chloe keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka melihat pasukan militan yang sudah masuk ke dalam lab. Dan sialnya lagi, di sisi lain Junior melihat makhluk tersebut sedang berjalan ke arah mereka. Alhasil mereka pun terkepung. Asshole. Anyone else think it's weird? Untung saja mereka berhasil lolos melalui ventilasi. Namun tak sampai di situ, Chloe melihat makhluk itu sedang mencari keberadaan mereka. It's you from the past. We're in a bunker with a bunch of dead scientists. And you know what? Check on the Becketts because Get moving! Tapi untung saja mereka berhasil lolos dari situasi itu. Setelah kejadian itu, James dan Junior makin penasaran dengan sosok makhluk itu. Junior yang melihat Chloe muntah merasa kalau Chloe sedang hamil. Akan tetapi Chloe tidak menanggapi pertanyaan Junior dan malah menceritakan makhluk yang tengah mengejar mereka. Ternyata makhluk tersebut adalah Nephilim yang telah menyatu dengan manusia, di mana sosok itu merupakan makhluk uji coba dalam proyek Adam yang sedang mereka jalankan. James yang khawatir pada tim Alpha mengajak Junior dan Chloe untuk segera mencari mereka. Lantas Chloe menanyakan tujuan Junior dan James berada di tempat ini. Tujuan kita itu buat nyelamatin elu dari tempat ini. Kan elu yang minta tolong lewat video. Oh hanya. Setelah itu, Chloe pun mengikuti James dan Junior untuk menemui tim Alpha melalui jalur ventilasi. Kemudian saat James berhasil membuka ventilasi, tiba-tiba anggota militan datang dan menodong. Move it! Move it now! Let's go! Now! Di tengah kekacauan, mereka menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Setelah itu, James dan Junior kembali melihat peta. Dan dalam peta tersebut, mereka harus mengikuti pipa merah untuk bisa bertemu dengan tim Alpha. You guys have some more? Junior dan James pun kebingungan saat melihat banyak pipa merah yang bercabang di tempat tersebut.
Kemudian Chloe pun menunjukkan pipa yang harus mereka ikuti. Setelah cukup lama berjalan, James pun mulai sadar jika pipa yang mereka ikuti menuju arah yang salah dan berlawanan dengan tujuan mereka. Tanpa menyalahkan Chloe, mereka pun kembali mencari tim Alpha. Di tengah perjalanan, jam milik James berbunyi yang menandakan jika penguncian di lab ini sudah berakhir. Hingga pada akhirnya mereka menemukan Jessica yang terluka. Namun ada keanehan pada Jessica yang terus menatap Chloe. Junior pun panik saat melihat CCTV di mana tim militan mulai mendekati mereka. Dan di tengah kepanikan, ia tetap berusaha untuk menyelamatkan Jessica. Dan saat James dan Junior mencari P3K, tiba-tiba Chloe mengambil pistol milik James yang tertinggal. Mendengar suara tembakan, James yang kembali berusaha menenangkan Junior yang akan menembak Chloe. Chloe pun beralasan jika Jessica telah terinfeksi, dan itu jalan terbaik agar Jessica tidak berubah seperti makhluk lainnya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Fault. If you let Moses kill that kid in the woods, we'll be in and out. Fucking hear that thing? Come on, show yourself. James pun segera berlari dan tanpa sadar ia pun terpisah dari Junior. Ia dan Chloe bersembunyi di sebuah ruangan. Di sisi lain, Junior yang lolos dari kejaran si makhluk bersembunyi di lemari mayat. Tapi sialnya, James kembali mendapat serangan. Back. Sial sekali, ternyata mayat di dalam lemari pun tak luput dari infeksi, hingga akhirnya Junior tergigit. Tak lama setelah itu, terdengar suara dari pasukan militan yang telah masuk dan mencari keberadaan mereka. You know how to use one of those? Melihat pisau James terjatuh, Chloe pun membantu James dan berhasil membunuh pasukan militan tersebut. James pun terkejut melihat ketangkasan Chloe. Di sisi lain, Junior yang telah terlepas dari gigitan si mayat tiba-tiba tertangkap oleh tim militan. Dan setelah melihat Junior terinfeksi, tim militan pun mengikat dan menginterogasinya. Dan tanpa diduga, karena sudah tercampur dengan DNA monster itu, Junior pun melihat ingatan dari seorang wanita yang berusaha keluar dari lab tersebut. Dan ternyata makhluk percobaan yang bernama Adam adalah si Chloe. Lalu tiba-tiba anggota militan tersebut mati setelah mendapat serangan dari si makhluk. Kembali ke James, sesampainya di ruangan Adam, James melihat satu anggota tim Alpha yang telah mati. Kemudian ia pun mengambil telepon satelit dari saku rekannya itu. Melihat jalan yang telah dibuat tim Alpha, James pun meminta Chloe untuk pergi melalui jalan tersebut dan memberikan telepon satelit itu, supaya Chloe bisa dijemput oleh tim susulan. Setelah melihat ranjang bayi di kamar Adam, ia pun marah saat mengetahui jika makhluk percobaan yang bernama Adam adalah Chloe sendiri. James pun merasa dijebak dan diadu domba dengan tim militan demi kebebasan Chloe dari lab tersebut. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba James pun mendapat serangan dari makhluk tersebut. Dan saat James akan dibunuh, tiba-tiba Junior datang dan mengancam Chloe jika makhluk tersebut tidak melepaskan James. Rupanya selama ini Chloe mampu mengendalikan makhluk-makhluk aneh itu. Dan setelah melepaskan James,
makhluk itu pun tiba-tiba menghalangi arah tembakan Junior hingga Chloe bisa kabur. Akhirnya, James berhasil membunuh makhluk itu dengan api. Lalu, Chloe yang telah merasakan makhluknya telah mati segera pergi keluar dari lab tersebut. Dan saat berhasil keluar, tiba-tiba ia dihadang oleh si bewok. Chloe pun membujuk bewok dengan gaya penawaran Bondon. Akan tetapi, ia tidak tergoda. Bewok yang merasa telah berhasil membunuh Chloe akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah itu, Junior dan James pun sampai di luar lab. Melihat Chloe terkapar, mereka pun menghampirinya. Melihat Junior dan James tergeletak, Chloe akan mengakhirinya menggunakan pistol. Melihat James yang kewalahan, Junior pun segera bertindak untuk menghabisi si Bondon Chloe. Akhirnya, Chloe si calon mamah monster pun modar. Setelah itu, James yang khawatir pada Junior kembali masuk ke dalam lab. Namun saat akan mengajak Junior untuk keluar, Junior menolaknya karena ia merasa telah terinfeksi oleh makhluk tersebut. James pun dengan terpaksa meninggalkan teman baiknya itu. Setelah itu, James yang sudah ripuh memberi lokasi untuk penjemputan. Singkat waktu, malam pun poek saat tim penyelamat datang tiba-tiba. Ternyata James juga sudah terinfeksi oleh makhluk tersebut dan menyerang tim penyelamat. Dan ya, seperti biasa, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat caliwara sekali bukan? Kelakuan para ilmuwan memang selalu gak ngotak. Ngapain juga mereka mengkawinkan manusia dengan spesies yang aneh? Dahlah, karena Sakayang rasa penjelasan tadi sudah cukup jelas, maka Sakayang sudah gak perlu lagi mengulas lebih dalam. Intinya, percobaan Adam itu adalah si Chloe, dan nantinya anak dari Chloe lah yang akan menjadi makhluk sempurna. Namun keburu mokad sama duo maut Junior dan James. Akan tetapi si James malah ketularan. Akankah terjadi outbreak? Terserah sutradaranya saja.